Halo semuanya, kami dari kelompok Hipotenemus pada kegiatan praktik pengenalan pertanian, proteksi tanaman, Fakultas Pertanian Universitas Lampung di Desa Karya Mulyasari, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Pada kegiatan P3 kali ini, kelompok Hipotenemus tinggal bersama Pak Yudiono selaku induk semang selama 7 hari. Pak Yudiono memiliki 4 komoditas yang dibudidayakan, yaitu kacang tanah, padi sawah, sawit, dan juga jagung. Dan kelompok Hipotenemus memilih komoditas jagung sebagai objek praktik pengenalan pertanian proteksi tanaman kali ini. Pada budidaya tanaman jagung, proses yang pertama kali dilakukan adalah pengolahan lahan. Luas lahan yang dipakai oleh induk semang yaitu 1/4 hektar. Kemudian kondisi tanah yang baik untuk tanaman jagung ini yaitu tanah yang tidak banyak memiliki unsur pasir di dalam tanah tersebut. Kemudian tanah tersebut yaitu lebih baik dalam sifatnya itu yaitu kering. Kemudian tidak banyak memiliki kandungan air. Karena jika banyak memiliki kandungan air, batang pada tanaman jagung bisa mengalami pembusukan. Proses awal pengolahan lahan pada tanaman jagung yaitu kita harus membasmi gulmanya terlebih dahulu dengan herbisida, Roundup ataupun tuntas, yaitu kita menyemprotkannya agar supaya gulma tersebut mati terlebih dahulu sebelum pembajakan. Kemudian kita biarkan 4-5 hari. Setelah mati gulmanya, kita melakukan pembajakan pertama yaitu kita membalikan tanah dari yang bawah menjadi ke atas. Kemudian kita meratakan tanah tersebut dengan garu. Proses yang kita lakukan setelah pembajakan lahan yaitu kita melakukan pemupukan terhadap tanah tersebut, yaitu yang pupuk yang kita gunakan yaitu adalah pupuk organik, khususnya pada kotoran ayam ataupun kotoran kambing, boleh juga dengan kotoran sapi, supaya tanah tersebut menjadi subur dan menggemburkan tanah. Bibit yang kita gunakan yaitu bibit Advanta ADV 777, yaitu bibit jagung pakan yang jenisnya itu adalah jagung hibrida. Keunggulan bibit ini yaitu sifatnya memiliki anti bule terhadap bibitnya tersebut. Dari pabrikannya memiliki fungisida yaitu tahan pada jamur. Kemudian jumlah bibit yang kita gunakan yaitu untuk lahan 1/4 hektar adalah 4 kg. Tiap per kilonya itu harganya mencapai 100.000. Setelah benih ditanam, maka proses selanjutnya yang dilakukan adalah pemupukan. Pemupukan itu fungsinya itu untuk menambah unsur hara pada tanaman atau pengganti unsur hara yang ada. Pupuk yang digunakan Pak Yudi itu berupa NPK, urea sama SP36, dan pemupukan itu dilakukan 10 hari setelah penanaman. Itu NPK-nya 1, ureanya 1/2, kalau SP36-nya 1. Nah, setelah usia 20 hari SP366 tadi tidak dipakai lagi. Nah, dan begitu juga untuk pemupukan ketiga tidak memakai lagi SP36. Untuk pemupukan jagung pakan Pak Yudi itu dengan cara ditebar, tetapi pemupukan itu tidak boleh kena akar sama daun, karena jika terkena akar sama daun bisa menyebabkan tanamannya layu dan mengakibatkan mati. Jika pupuk itu terlalu banyak bisa menyebabkan tanaman itu bisa mati, atau tanaman itu bisa istilahnya itu tanaman itu keracunan dan menyebabkan layu, atau batangnya bisa roboh dan mati. Adapun organisme pengganggu tanaman yang hidup di dalam ekosistem tanaman jagung Pak Yudiono. Hama adalah hewan perusak tanaman yang berpengaruh kepada kerugian secara ekonomis petani.
Untuk hama yang ada di lahan Pak Yudi, yang pertama itu adalah ulat gerayak. Ulat gerayak ini menyerang pupus daun jagung. Dia membuat sarang di pupus jagung yang menyebabkan jagung tidak dapat berkembang. Hama ini ditanggulangi dengan Emasel seharga 45.000 satu botol untuk 1/4 hektar. Yang kedua itu adalah lemming hijau yang menyerang pada buah jagung, di mana jagung tersebut dikencingi oleh lemming hijau yang menyebabkan buahnya itu kerdil dan bijinya itu busuk. Cara penanggulangannya itu menggunakan backstock seharga 45.000. Pengaplikasiannya menggunakan spray. Yang ketiga itu adalah gulai jagung yang menyebabkan daun jagung berwarna putih yang menyerang dari akar sampai daun. Hama ini ditanggulangi dengan cara dicabut, karena jika tidak dicabut dia akan menyebarkan penyakit ke jagung yang lainnya. Yang keempat itu adalah jamur yang menyerang batang hingga membuat batang jagung menjadi patah. Ditanggulangi menggunakan Gramoxone yang disemprotkan pada batang jagung. Gulma adalah tumbuhan yang tidak diinginkan kehadirannya dalam suatu pembibitan dan dapat merugikan petani untuk produk budidaya mereka. Gulma yang ditemukan pada tanaman jagung milik Pak Yudiono yaitu rumput liar. Untuk penanggulangannya sendiri menggunakan Cornelia dengan harga 160.000 per botol. Untuk penggunaan Cornelia tersebut menggunakan 500 mili untuk 1/4 hektar. Untuk penggunaan pestisida tersebut tergantung kebanyakan gulma yang tumbuh pada tanaman jagung tersebut. Setelah selesai proses pertumbuhan tanaman jagung selama kurang lebih 3 bulan, maka komoditas tanaman jagung telah memasuki masa panen. Untuk mekanisme cara pemanenan yang dilakukan oleh Pak Yudi ialah beliau hanya menggunakan sabit sebagai alat utamanya untuk menebang pohon jagung tersebut. Lalu disisakan 1 jengkal dari permukaan tanah. Setelah jagung tersebut sudah ditebang, lalu diinapkan selama 1 malam agar pengupasan jagung tersebut lebih mudah. Setelah jagung tersebut sudah dikupas, lalu dikarungi dan dijual ke agen. Total modal secara keseluruhan untuk lahan 1/4 hektar ialah senilai 1.900.000. Biaya itu terdiri untuk biaya pembelian bibit, biaya upah panen, dan biaya perawatan untuk lahan jagung itu sendiri. Biasanya dengan lahan seluas itu menghasilkan 40-50 karung, yang satu karungnya terdiri dari 50-60 kilo. Harga per kilo jagungnya itu senilai 2.000 jika di total secara keseluruhan mendapatkan hasil laba kotor senilai 5 juta rupiah. Demikianlah kegiatan kami selama 7 hari pada kegiatan praksi pengenalan pertanian proteksi tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung di Desa Karya Mulyasari, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan.